Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran, pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat 93, 94 dan 95. Di ayat 93 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana illal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'ami, semua makanan itu, karena adalah khillan, halal, li bani Israila, untuk bani Israel, illa kecuali ma harrama, apa yang telah mengharamkan Israilu, Israel, ala nafsihi, atas dirinya, min qabli, dari sebelum ang tunazzala Tauratu, diturunkannya Taurat. Kul, katakanlah, fa'tu, maka datangkanlah oleh kalian, bitaurati, dengan Taurat itu. Fatluha, kemudian bacakanlah oleh kalian Taurat itu, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ibnu Katsir telah meriwayatkan melalui jalur Imam Ahmad dari Hasim Ibnul Qasim telah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami, Syahr, bahwa Ibnu Abbas pernah menceritakan ada segolongan Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami tentang beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Tiada mengetahuinya kecuali hanya seorang nabi. Ini peristiwanya terjadi di Madinah, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada sekelompok orang-orang Yahudi yang mendatangi Nabi untuk menguji kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Jika Nabi
mampu menjawab dengan benar, mereka berjanji akan mengikuti Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Saluni amma syi'tum. Saluni, bertanyalah kalian kepadaku amma syi'tum, apa saja yang kalian kehendaki. Ini kalau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tentu tidak akan menyampaikan pernyataan ini. Karena nabi dan rasul itu senantiasa di dalam bimbingan Allah SWT. Dan Allah Maha mengetahui. Sehingga tidak ada pertanyaan yang sukar bagi Allah SWT. Sehingga Rasulullah oleh Allah diberikan perintah, tawarkan kepada mereka, silakan bertanya apa saja. Walakin akan tetapi ij'aluni, jadikanlah oleh kalian aku zimmatallahi, perjanjian atas nama Allah. Wa ma akhadha Yaqubu ala banihi, dan apa yang pernah diambil oleh Yakub terhadap anaknya. Nabi Yakub ketika mengambil janji kepada anak-anaknya itu mengatasnamakan Allah SWT. Ini Nabi Yakub sampaikan ketika beliau hendak wafat. Nabi Yakub kan menyampaikan pertanyaan kepada putra-putranya yang jumlahnya 12 orang itu ya. Pertanyaannya kan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku, setelah kematianku kalian akan menyembah apa? Kemudian mereka menyampaikan jawaban, kami akan menyembah yang telah engkau sembah, sebagaimana yang telah disembah oleh bapakmu, oleh kakekmu. Bapaknya Nabi Yakub berarti Ishak, kakeknya Nabi Yakub adalah Nabi Ibrahim. Juga yang disembah oleh Nabi Ismail siapa? Ilaha wahidah, Tuhan yang esa, Allah SWT. Kemudian Nabi Yakub mengambil janji setia dari mereka. Maka Rasulullah juga menyampaikan, siap, aku akan menjawab pertanyaan kalian dengan syarat kalian berjanji. Apa janjinya? La in ana haddastukum syai'an, jika yang aku ceritakan kepada kalian sesuatu, fa'araftumuhu, dan kalian mengetahui bahwa cerita itu benar, la tutabi'unni alal islami, berjanjilah kalian akan mengikuti aku untuk masuk Islam. Apa jawaban orang-orang Yahudi itu? Baiklah, kami akan mengikutimu. Apa yang mereka tanyakan? Mereka bertanya 4 perkara. Yang pertama, kata orang-orang Yahudi, ceritakan kepada kami apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel itu adalah sebutan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu oleh Allah diberi gelar Israel. Israel itu dalam bahasa Arab sama dengan Abdullah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Kalau Bani Israel, Bani itu kan anak keturunan. Anak keturunannya Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Jadi kata mereka, apa yang diharamkan oleh Israel, oleh Nabi Yakub untuk dirinya. Yang kedua, mereka bertanya tentang apa, Bapak Ibu? Mereka bertanya tentang perihal air mani laki-laki dan air mani wanita, sperma dengan ovum. Apa perbedaannya? Dan apa yang mempengaruhi jenis kelamin? Jadi mereka yang kedua bertanya tentang warnanya bagaimana, warna sperma itu bagaimana, warna ovum itu bagaimana. Kemudian yang ketiga mereka bertanya, yang mempengaruhi jenis kelamin itu apa? Kemudian yang keempat mereka tadi dua ya, dua pertanyaan tentang sperma dengan ovum. Yang ketiga mereka bertanya tentang ciri-cirinya seorang nabi itu. Ceritakanlah kepada kami perihal nabi yang ummi dalam hal tidurnya.
Jadi ciri Nabi itu kalau tidur bagaimana? Kemudian yang keempat, mereka bertanya, siapa teman setia para nabi, para rasul dari kalangan malaikat? Setelah mereka bertanya begitu, Rasulullah kemudian menyampaikan jawaban. Ansudukum billadzi anzala Tauratu ala Musa. Ini pernyataannya Rasulullah. Ansudukum, aku akan bertanya kepada kalian, billadzi, dengan yang anzala Tauratu ala Musa, dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Hal ta'lamuna, apakah kalian mengetahui, anna Israila, bahwasanya Israil marido marodon syadidan, Nabi Yakub ya, atau Israil ini pernah marodo syadidan, pernah sakit yang sangat keras. Sakitnya apa namanya Bapak Ibu? Namanya irkun nasa. Jadi penyakitnya namanya irkun nasa. Itu penyakit yang ada di era Nabi Yakub. Ini marido marodon syadidan, sakit yang sangat keras. Watola sakumuhu, dan sakitnya lama, tidak sehari dua hari, tidak sepekan dua pekan, tapi durasi sakitnya lama. Fanazaro lillahi nadron, kemudian dia bernazar kepada Allah dengan suatu nazar. Apa nazarnya? Lain syafahullahu, sungguh jika Allah memberikan kesembuhan, min syakomihi, dari sakitnya, la yuharrimanna ahabbat to'ami wasyarabu ilaihi, sungguh dia akan mengharamkan untuk dirinya makanan dan minuman yang paling disukai. Ini Bapak Ibu, ada syariat-syariat nabi-nabi terdahulu yang di era nabi-nabi terdahulu itu dibolehkan. Contohnya ini, syariat mengharamkan sesuatu yang disukainya. Tapi di era Nabi Muhammad yang seperti ini tidak boleh. Sama dengan di era Nabi Adam alaihissalam, syariatnya apa? Diizinkan menikah kakak beradik. Karena manusianya hanya baru ada Nabi Adam, istrinya dan putra putrinya, maka oleh Allah diizinkan pernikahan itu satu keluarga. Tapi di era Rasulullah SAW yang seperti ini dilarang. Maka ada syariat tentang mahram. Di era Nabi Yakub alaihissalam diizinkan menikahi dua wanita yang bersaudara. Maka istrinya Nabi Yakub itu kan kakak beradik. Tapi di era Nabi Muhammad yang seperti ini diharamkan. Jadi ada syariat-syariat terdahulu yang kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Bapak Ibu ya. Kata Allah kan, manangsah min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah tidak akan menghapus suatu syariat, melainkan Allah akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Jadi syariat-syariat terdahulu ada yang masih Allah lestarikan dan ada yang oleh Allah dihapus. Nah ini di era Nabi Yakub itu ada syariat yang diizinkan untuk bernazar mengharamkan sesuatu yang disukai. Dan Nabi Yakub mengharamkan satu makanan, mengharamkan satu minuman. Wakana, dan adalah Nabi Yakub itu ahabbut ta'ami ilaihi lahmal ibli. Nabi Yakub sangat menyukai makanan berupa apa? Lahmal ibli, daging unta. Karena dia sangat suka daging unta, maka dia mengharamkan untuk dirinya jika sembuh dia tidak akan makan daging unta. Wa habbus syarabi ilaihi albanuha, dan dia sangat mencintai, sangat menyukai minuman. Apa minumannya? Susu unta.
Akhirnya kemudian dia mengharamkan keduanya. Dia mengharamkan daging onta untuk dirinya, dia mengharamkan susu onta untuk dirinya. Kemudian apa kata orang-orang Yahudi itu? Faqalu, mereka berkata, Allahumma na'am. Atas nama Allah, na'am. Ya benar. Jadi mereka bertanya pada Nabi Muhammad, tapi mereka sudah tahu jawabannya. Ini kan namanya bukan bertanya, Bapak Ibu. Namanya apa? Ngetes. Ya memang begitulah. Seorang nabi dan rasul siap diuji oleh umatnya. Kan memang untuk mengetahui kemampuan seorang itu ya menguji isi kepalanya, kan begitu ya Pak. Ya, orang mau jadi sarjana kan diuji isi kepalanya. Kepalanya ada isinya apa tidak gitu kan. Maka diuji dengan cara apa? Skripsinya mana? Yuk diuji, ujian terbuka. Apalagi kalau mau jadi doktor gitu kan, ujiannya terbuka, sidangnya dihadiri banyak orang. Nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan, itu ujinya. Meskipun kadang-kadang orang bilang begini, Bapak Ibu, singarane wong ta pada kabeh. Iya, pada kabeh lamun jagung meneng bae kowe pada kabeh Bapak Ibu. Ya kan begitu? Kalau duduk bersama kan ya sama aja. Sama dengan orang menghadiri walimah, kowe pada kabeh, Pak. Sing jagunge ning ngarep, sing jagunge ning mburi balik ya pada kabeh oleh. Oleh saya kresek ya Pak. Iya kan sama saja. Tapi coba sekarang orang dikasih mic. Silakan ngomong tema A 30 menit. Yang pengetahuannya luas, waktunya kurang. Yang pengetahuannya sempit, baru 5 menit sudah ditutup. Keringatnya kemerucuk kan begitu. Iya, jadi jangan mengatakan orang itu sama, beda. Ketika sudah mulai bicara, orang itu akan ketahuan kapasitasnya, akan ketahuan isi kepalanya kan. Jadi menguji isi kepala seseorang dengan apa? Dengan pertanyaan. Nah, orang Yahudi ini menguji Rasulullah dengan pertanyaan. Rasul dijawab. Rasul bertanya pada mereka, benar tidak? Allahu na'am, ya benar. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang sperma dan ovum. Apa kata Rasulullah? Nah, sebelum Rasulullah melanjutkan jawabannya, Rasulullah begini, Allahumma shhad alaihim, ya Allah saksikan mereka. Apa? Mereka membenarkan jawabanku. Wa qala ansudukum billahi alladzi la ilaha illahu. Aku bertanya kalian atas nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alladzi anzala Taurata ala Musa, yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kan merekanya belum mau mengakui Nabi Muhammad. Jadi yang dibawa adalah Nabi Musanya. Nabi Musanya sebagai garansi, sebagai jaminan. Hal ta'lamuna annama ar-rajuli abyadu ghalidun. Hal ta'lamuna, apakah kalian mengetahui? Anna, bahwasanya ma ar-rajuli, sperma, abyadu ghalidun, warnanya putih dan kental. Wa ma'ul mar'ati asfaru raqiqun, sedangkan warna ovum adalah kuning dan rokik. Rokik itu encer. Fa ayyuhuma ala kana lahul waladu, bagaimana keduanya mempengaruhi jenis kelamin? Wasabahu biidnillahi, dan menyerupai orang tuanya. In ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana zakaron biidnillah, kata Rasulullah. Jika sperma lebih kuat pengaruhnya kepada ovum, maka terlahirlah zakaron, bayi laki-laki, biidnillah, atas izin Allah. Dan ini kan yang dulu kita pelajari Bapak Ibu di mata pelajaran IPA ya, biologi. Ada teori kromosom X dan Y gitu ya. Yang SMA-nya IPA masih ingat. Untung IPS Pak, berarti tidak belajar ini ya. Kalau IPS belajarnya akuntansi ya Pak. Ada teori tentang kromosom X dan Y. Jika yang dominan X ketemu X, maka terlahirlah bayi perempuan. Jika yang dominan Y ketemu X, terlahirlah bayi laki-laki. Dan Allah SWT hanya menciptakan manusia itu ya kalau tidak laki-laki ya perempuan.
Nah, tidak ada gitu ya. Karena ayatnya jelas di Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi bayi ya hanya ada dua, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Perkara kemudian ketika remaja, ketika dewasa kok jadi ada sesuatu yang tidak stabil, itu lingkungan berpengaruh. Anaknya laki-laki bertemannya dengan kebanyakan teman perempuan, didandani kayak anak perempuan, ya akhirnya halus kan begitu. Nah ini yang salah apa? Lingkungan membentuk itu semua. Makanya kalau laki-laki ya dibentuk laki-laki, perempuan dibentuk perempuan. Supaya apa? Sunnatullahnya stabil. Nah ini yang Rasulullah sampaikan ya. Wa in alama ul mar'ati ma'ar rajuli kana unsa biidnillah. Jika yang dominan ovum mempengaruhi sperma, maka terlahirlah bayi perempuan atas izin Allah. Qalu, mereka berkata, na'am, benar. Nabinya bilang begini, Allahumma syhad alaihim, ya Allah saksikan. Ke wisrong pertanyaan, mereka mengakui. Tadi kan tanya 4, janjinya kalau 4-4-nya benar, mereka masuk Islam. Kira-kira nanti masuk Islam tidak Bapak Ibu? Yang kondisi durung berangkat ya. Ini kalau sinetron kan belum selesai, jadi kan jangan nebak-nebak ya. Apa sudah menduga kayaknya tahu rasidak ya kan? Wong dengan Nabi Musa aja mereka berani ngoro ya Pak, apalagi dengan Nabi Muhammad ya. Kemudian Nabi bilang begini lagi, wa ansudukum billazi angsala Taurata ala Musa. Nabi mengulangi lagi, aku akan bertanya kepada kalian dengan kitab Taurat yang telah Allah turunkan pada Nabi Musa. Hal ta'lamuna hadzan nabiyyal ummiyya tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Apakah kalian tahu bahwa Nabi yang ummi ini, Rasulullah menunjuk pada dirinya sendiri, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Meripatnya tertidur tapi hatinya terjaga. Kalau pas ngaji malam Sabtu ya, di Sahih Bukhari kan sudah kita kaji hadisnya. Rasulullah SAW kalau habis witir kan beliau berbaring sampai nafakho, sampai mendengkur. Begitu Bilal azan, Rasulullah bangun langsung qobliyah subuh. Kemudian kan ditanya, kok Rasul tidak wudhu kembali? Karena Rasul itu meripatnya tertidur, hatinya terjaga. Hatinya melek Bapak Ibu. Ini cirinya Nabi Muhammad. Dan orang Yahudi tahu itu. Makanya kata Rasulullah, Nabi itu tanamu ainahu walayanamu qalbuhu. Beda dengan kita ya. Kalau kita bagaimana Bapak? Anggal meripate gadang nanti ini primin. Merem ya. Lah jamaning jagung kadang-kadang numpak motor ya Mas. Numpak motor bisa ngeles ya. Nanti nabrak odong-odong sih. Sapa gue. Iya, sampai nabrak odong-odong tangannya tugel ya Mas. Gue numpak motor bisa karo turu ya Pak. Saking apa nih gue. Orang kesel saking ngantuk ya Pak. Ngantuk. Iya. Makanya ada iklan di pinggir jalan itu. Jangan nyetir kalau lagi ngantuk, jangan ngantuk kalau lagi nyetir. Bener Mas Arwah? Betul ya. Kalau lagi ngantuk nyetir ya pilihannya banyak Pak. IGD gitu ya. Itu pilihannya. Kuburan gitu ya, atau nubruk orang lain. Makanya lagi ngantuk ya berarti. Nanti kalau microslip kan gawat itu. Microslipnya ngeles adilat, tapi wong nyekal setir les apalagi di tol, aduh bahaya nih wong akeh ya Pak. Nah kalau Rasulullah itu tidak, Rasulullah itu
tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Qalu, mereka berkata, Allahumma na'am. Ya, sudah 3 ini. Rasul bilang lagi, Allahumma shad, ya Allah saksikan kiai wis ngakoni. Terakhir Bapak Ibu. Wa inna waliyyi Jibrilu walam yam'asillahu nabiyyan qattun illa huwa waliyuhu. Jibril adalah teman setiaku, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul melainkan Allah menjadikan Jibril sebagai teman setianya. Apa jawaban mereka? Orang-orang Yahudi ini. Qalu, mereka berkata, fa ingda zalika nufarikuka. Sekaranglah saatnya kami berpisah dengan engkau. Kenapa? Walau kana waliyuka ghairahu lataba'naka. Kalau engkau jawab teman setiamu bukan dia, bukan Jibril, kami akan ikut. Kenapa mereka tidak mau Jibril? Nah, mereka menjawab begini. Jibrilu zaka yanzilu bil harbi wal qitali wal adabi aduna. Kata orang Yahudinya, Jibril itu kalau turun mesti menyebabkan perang, menimpakan siksaan. Jadi Jibril itu kata orang Yahudi aduuna, musuh kami. Tadi angger jawabannya Jibril ya nyong harapan melu. Nyaluga jawabannya apa Bapak Ibu? Lau qulta Mikailul ladzi yanzilu birrahmati wan nabati wal qatri lakana. Harusnya kamu jawabnya jangan Jibril, Mikail yang turun membawa rahmat, menyebabkan tumbuh-tumbuhan, membawa hujan. Kami akan mengikutimu. Tapi jika Nabi menjawab begitu, ya mereka akan bilang goroh kayak gue, Pak. Intinya apa sih? Intinya mereka menguji bukan untuk mengikuti, untuk mendustakan. Kalau jawabannya benar, nanti mereka mengambil jawaban lain. Kalau jawabannya keliru, mereka akan menertawakan. Wong tujuannya untuk mengolok-olok, bukan mau mengikuti. Dan mereka mengatakan mereka menganggap Jibril musuh. Maka Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Kata Allah, Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, siapakah yang memusuhi Jibril? Maka sesungguhnya Jibril itu oleh Allah diutus untuk turun ke dalam hatimu, membenarkan apa yang ada di depannya, memberikan petunjuk dan memberi kabar gembira bagi orang mukmin. Jadi malaikat Jibril itu sekarang masih melaksanakan tugas Bapak Ibu. Datang pada hati panjenengan. Untuk apa datang pada hati Bapak Ibu? Memberikan taufik. Apa sih taufik itu? Motivasi. Jadi jenengan kalau nanti pulang terus tiba-tiba kerenteg. Tahu kerenteg? Kerenteg tahu tidak Bapak Ibu? Apa bahasa Indonesianya? Nah, niat mau melakukan kebaikan itu adalah bisikan dari malaikat Jibril. Nyumpan silaturahim itu dari malaikat Jibril. Saya mau sedekah dari malaikat Jibril. Saya mau tadarus itu dari malaikat. Pokoknya kerentek-kerentek kebaikan itu dari malaikat Jibril. Nah, begitu sudah ada kerentek melakukan kebaikan, nanti korin juga datang. Korin ya. Pansolat duha. Ini kan kerentek kebaikan. Korinnya juga datang lagi. Kayak piring pirang-pirang kumbai disit. Ngumbai piring. Oh iya nyong wis wudu ya pan duha. Korinnya ngomongin mana? Kayak latar ngeres sampai pirang-pirang latar terus itu. Wis latar beres, piring beres, cucian durung jemuri.
akhirnya duhur ora sida duha Pak. Berarti sing menang korin. Iya, kan hati itu tempat bertaruh apa bertarung ya? Lagunya Bimbo itu tempat bertaruh, tarung, tempat tarung antara bisikan kebaikan dari malaikat Jibril dan bisikan keburukan dari korin. Yang dimenangkan siapa? Terserah Bapak Ibu. Ya, idealnya yang dimenangkan Jibril. Tapi prakteknya ya akai kalah ya Pak. Ya jam 3 udah dibangunin oleh Allah, Jibrilnya bisiki tahajud, korinnya bisikin jam 3, 5 menit maning, ya ngeles maning, perang terus setiap saat itu ya, sampai dengan akhir hayat kan begitu ya Pak ya. Ini tentang Nabi Yakub ya. Kemudian Bapak dan Ibu, relevansinya apa ayat 93 dengan 92? Di pekan yang lalu sudah kita kaji, Allah SWT menerangkan bahwa tidak dianggap kebaikan sebelum menginfakkan sesuatu yang disukai. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Allah memberi contoh. Di era dulu, Nabi Yakub alaihissalam sangat menyukai daging onta, sangat menyukai susunya onta. Tapi karena dia minta kepada Allah diberi kesembuhan, dia bernazar mengorbankan sesuatu yang disukainya. Ini Allah memberikan contoh di masa lalu pernah terjadi ada seorang nabi dan rasul mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Ini kaitannya dengan ayat 92. Lah oleh orang-orang Yahudi itu dianggap bahwa daging onta dan susu onta yang mengharamkan adalah Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, "Fa'tu bi Taurati," bawa ke sini Tauratnya. Ada ndak Taurat yang mengharamkan daging onta dan susu onta? Tidak ada. Yang mengharamkan adalah bapak kalian, Yakub alaihissalam, mengharamkan atas dirinya. Dan mereka menganggap bahwa yang mengharamkan adalah Allah. Maka kata Allah, kalian berbuat kedustaan. Ayat 94. Faman maka barang siapa iftaro mengada-adakan alallahi atas nama Allah al-kaziba, kedustaan, kalian berdusta atas nama Allah. Allah tidak pernah mengharamkan daging onta dan susu onta. Yang mengharamkan adalah Nabi Yakub. Tapi mereka orang Yahudi mengatakan bahwa yang mengharamkan adalah Allah. Maka oleh Allah dikatakan namanya iftaro alallahil kaziba, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kalau bahasa orang sekarangnya ngedol aran begitu ya Pak, benar ya? Iya, misalnya tidak disuruh minjem duit, tahu-tahu mengatasnamakan seorang, Pak, aku diutus Pak Fulan untuk pinjam duit kepada panjenengan. Karena Pak Fulannya orang yang punya integritas, yang andel kan. Begitu ketemu terus ditanya, anjok duitnya, duit apa sih? Lah wingi njenengan ngongkon Mas Fulan yang aku cari njenengan nyil. Ora, ya kayak Pak. Nah, itu namanya menjual nama orang lain kan, mencatut nama orang lain. Ini orang Yahudi itu kebangetan. Bukan orang yang dicatut namanya, tapi Allah. Mereka tidak sadar bahwa Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Kok dicatut namanya kan gitu. Maka oleh Allah kemudian diingatkan, orang yang berdusta atas nama Allah faulaika humud dolimun, maka mereka itulah orang-orang yang dolim, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yang betul siapa? Kul, katakanlah, shadaqallah, Allah lah yang benar. Jadi orang Yahudi menyampaikan berita bahwa Allah mengharamkan daging onta dan susu onta. Oleh Allah dibantah, hendak yang mengharamkan daging onta dan susu onta adalah Nabi Yakub. Maka informasi inilah yang benar. Qul shadaqallah. Kemudian oleh Allah, Nabi Muhammad dan orang-orang beriman diberi perintah.
ayat 95. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian millata Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus. Bapak Ibu, ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, al-Islam baru datang, itu ada 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini masing-masing mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Di Makkah ada orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi anehnya mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Padahal Nabi Ibrahim itu milahnya lurus. Nabi Ibrahim itu menyembah Allah, tapi mereka yang ngaku mengikuti Nabi Ibrahim malah menyembah berhala. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, yang kemudian diubah menjadi Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi, di Madinah ada orang Yahudi. Mereka juga mengaku mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Tapi mereka berkeyakinan Uzair adalah anaknya Allah. Ini kan penyimpangan. Padahal Nabi Ibrahim itu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian ada orang-orang Nasoro. Mereka juga melakukan penyimpangan dengan menganggap Trinitas. Jadi 3 kelompok ini ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi tidak ada yang sesuai. Yang sesuai yang mana? Yang sesuai adalah Rasul. Karena apa? Ini sudah apa belum Bapak Ibu? Di Ali Imran ayatnya. Kita lihat kembali. Ali Imran Anis. Tentang Nabi Ibrahim. Nah, ini sudah pernah kita kaji ayatnya, ayat 67, 68 ya. Allah menyampaikan bantahan begini. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Maka na Ibrahimu, Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah Nasoro, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifan musliman, orang muslim yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu muslim, bukan Yahudi, bukan Nasoro. Wa makana minal musyrikin, Nabi Ibrahim juga bukan orang musyrik. Ini membantah orang jahiliyah di Makkah, membantah orang Yahudi di Madinah, membantah orang Nasoro di Najran. Jadi 3-tiganya dibantah oleh Allah. Jadi yang benar siapa Nabi Ibrahim itu? Muslim. Lalu siapa yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim? Ali Imran 68. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Siapa di antaranya? Wa hadzan nabiyyu. Allah menunjuk Nabi Muhammad. Nih Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Lalu siapa? Walladzina amanu, orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali untuk orang-orang mukmin. Ini oleh Allah disampaikan. Sehingga kata Allah, fattabi'u millata Ibrahima hanifa, maka ikutilah milah Nabi Ibrahim. Dan Bapak Ibu, masih banyak syariat Nabi Ibrahim yang kemudian oleh Allah diberikan kepada Rasul untuk diamalkan. Contoh khitan. Ya, Nabi Ibrahim kan mendapatkan perintah khitan di usia 80 tahun. Kalau umatnya Rasulullah ya yang penting lahir mau disunati ya boleh. Nanti nunggu setahun ya boleh, nunggu SD ya boleh kan gitu, Pak. Tapi biasanya tambah gede tambah kangelan, Mas. Tambah kangelan.
kakean permintaan. Jadi sing bener ta lahir kowe langsung sunati, mumpung durung bisa ngomong. Iya. Angger bisa ngomong, kaken jejalukan. Surat ya tong. Anggere tukuk napit listrik ya. Mengkane regane larang ya. Ana maning anggere tukukna HP. Wah, HP-ne tukukna beli gelem sunat kan angel maning. Iya, angger bayi kan ora jaluk apa-apa ya, wis meneng bayi sunat Pak. Ya. Tapi kadang-kadang ya manusiawi Bapak Ibu ya. Orang tegel ya, si cilik kan sunati kayak gue ya. Adung gede li orang tegel mani ya Pak. Wis SMP orang sunat-sunat misalnya gitu kan ya. Ini contoh syariatnya Nabi Ibrahim yang masih berlaku sampai sekarang. Kurban, Bapak Ibu ya. Kurban kan syariatnya Nabi Ibrahim. Masih ingat kisahnya kan? Nanti dibaca di surah 37. Surah As-Saffat ya, surah ke-37. Nanti dibaca kisah tentang Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Ayatnya mulai 102 Bapak Ibu. Nanti dibaca di rumah ya. Habis ini pulang, habis duha ya enggak apa-apa. Sampai dengan 110. 102 sampai 110. Surah ke-37. Itu kurban. Kemudian haji. Haji juga kan syariat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim ya Pak. Itu kan Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Bahkan ini kan populer ya bagi yang mau bergaji, ditanya oleh saudara teman jenengan kayu nggal ahad mangkat pengen di lagi manasik. Itu kan diambil dari ucapannya Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami Allah manasik kami. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Sehingga kalau mau haji mulai berapa bulan itu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan ya, tiap ahad berangkat ngaji terus ya. Kemudian contoh lagi Nabi Ibrahim kan berdoa kepada Allah ya agar Ka'bah itu jadikan tempat berkumpul bagi manusia. Allah kemudian kabulkan. Kata Allah, wa ij'alnal baita masabatal linnasi wa amna. Dan ingatlah kami akan jadikan Ka'bah itu sebagai masabah, tempat berkumpul. Sehingga semua orang muslim itu punya kerinduan untuk datang ke sana. Jangankan yang belum pernah Bapak Ibu, yang baru pulang saja wis ngomong mani ning karena seneng pengen mana-mani kayak kowe Pak. Angger praktek kayunge wirawiri. Yang atus sih. Dari sini ke Mekah pirang kilo sih Pak? Belum menang ukur ya. Nanti tanya Google Map. Sekitar 8.000 kilo Pak. Jadi lamun melaku kira-kira pirang dina kowe. Suwe ya, makanya ngau pesawat 8 jam dari Bandar Udara Soekarno Hatta ya, sampai ke Madinah. Masa batal linnas. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Mekah itu dijadikan negeri yang aman. Penduduknya diberikan rizki berbagai macam buah-buahan. Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati. Jadikan Mekah negeri yang aman. Maka Romawi dan Persia tidak tertarik menjajah Mekah. Ini pengabulan doanya Nabi Ibrahim. Negeri-negeri sekitarnya kan dijajah oleh Romawi dan Persia. Tapi Mekah mereka tidak tertarik. Dibuat gersang oleh Allah sehingga mereka tidak tertarik. Tapi Nabi Ibrahim minta apa kepada Allah? Minta rezeki. Dan doanya sangat brilian, sangat cerdas. Tidak minta agar dikeluarkan tanaman-tanaman enggak, tapi minta rezekinya langsung buah-buahan.
Bapak Ibu nanti kalau umroh atau haji di Mekah, buah apa saja ada walaupun pohonnya tidak ada. Lah kawit ya Pak. Jenengan pan kalau wit gedang masa ketemu beli, tapi gedangnya gede-gede, semangka gede-gede, timun gede-gede. Saya pernah bertanya pada orang yang di sana, saya tanya, Pak, orang Indonesia yang masak di sana, timun gede-gede, nemen ngemetin ngendi? Oh, ngemetin luar negeri Mas. Kayak doanya Nabi Ibrahim, Pak. Cerdas nemen Nabi Ibrahim ya doanya. Jadi ini oleh Allah disuruh fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu, sudah kita kaji di Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah bercerita bahwa Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Di akhirat Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah sebagai orang solih. Apa rahasianya? Rahasianya kata Allah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Kalau Allah memberikan perintah, Nabi Ibrahim tidak pakai nanti. Langsung. Ya, contoh, ini Allah cerita begini. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Lama tidak dikarunia putra kan? Begitu Nabi Ismail lahir, oleh Allah diuji. Gawa anak bojone tinggal di Mekah. Mekahnya belum seperti sekarang, belum ada orang malahan. Begitu sampai ke Mekah, oleh Allah diperintahkan balik ke Sam. Ditinggallah istri dan anaknya di situ. Coba, Bapak Ibu, lama ndak punya anak, baru punya anak, ditinggal di negeri yang tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kira-kira tegel apa orang kan begitu? Iya. Tapi karena Nabi Ibrahim memilih Allah, ditinggal. Yang luar biasa istrinya juga rela hati ya Bu ya. Kan tanya pada Nabi Ibrahim, Ibrahim, apa ini perintah Allah? Iya. Jawab iya, orang linguk Bu, madep ngalor bae mlaku man. Tapi wong istrinya juga oleh Allah telah dijadikan sebagai istri yang solihah, ya bongbong ya. Orang terus ngedag karo guling-gulingan kan gitu ya. Tidak. Ini keluarga yang luar biasa ya Pak, teladan terbaik gitu ya. Kira-kira ibu-ibu mau ndak punya suami kayak Nabi Ibrahim? Mau, tapi bojone loro pimen. Mong jadi Pak. Ya, ditanya mau ndak punya keluarga kayak Nabi Ibrahim? Mau, tapi istrinya dua. Oh ndak mau lah. Tadi katanya mau gitu ya. Iya, sudah ditinggal di situ. Kita tahu semua ceritanya, sejarahnya sampai airnya habis, AC-nya kering, kemudian ibunda siapa Pak? Hajar naik ke atas Bukit Sofa. Naik ke atas Bukit Sofa itu cari apa Bapak Ibu? Cari air. Cari orang, bukan cari air. Ini cari air. Cari orang. Masa cari air di atas bukit? Ya enggak ada lah. Wong di bawah aja enggak ada, apalagi di atas ini. Jadi naik itu dalam rangka cari orang, barangkali ada orang lewat, nanti mau minta air kan gitu. Kita kan dengarnya begitu. Oh ya, naik ke atas Bukit Sofa cari air. Ini gimana urusannya? Cari air di atas bukit, bukitnya batu pisannya Pak. Kan ya tidak mungkin ada air di atas bukit batu. Cari orang barangkali ada yang lewat. Ternyata tidak ada, turun lagi, naik lagi ke rumah sampai 7 kali dilestarikan menjadi ibadah sa'i. Meskipun kalau sekarang sa'inya ya tidak naik turun, wong masanya sudah lurus kan gitu ya, sudah penak. Bukit Sofa Marwahnya masuk dalam masjid sekarang itu Bapak Ibu ya. Iya. Sudah ada perintah lagi dari Allah kayak tiliki anaknya kan gitu kan.
Ketika anaknya sudah sampai pada usia membantu pekerjaannya, nah yang nanti Bapak Ibu baca di surah As-Saffat 102 sampai 110 tadi. Paginya datang, malamnya tidur, mimpi nyembelih putranya, ujian maning ya Pak. Tapi semuanya kata Allah fa'atammahun, disempurnakan. Makanya Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Dan satu di antara dua nabi yang namanya tiap hari kita sebut-sebut. Kapan Bapak Ibu? Ketika sholat. Wabil khusus pada saat tahiyat. Ya. Biasanya kita mengenalnya dengan sholawat apa namanya? Ibrahimi gitu ya. Ibrahimi apa Ibrahimiyah? Ya, sholawat Ibrahim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namanya kita sebut-sebut ya. Makanya kata Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Tapi tadi apa? Hanifam muslimah. Maka pelajarannya Bapak Ibu yang pertama, ini diingat-ingat. Jangan berdusta atas nama Allah. Ingat-ingat ya, jangan berdusta atas nama Allah. Apa ada orang berdusta atas nama Allah? Ada orang yang bilang begini, Pak, amalkan amalan ini, pahalanya sekian. Padahal Allah tidak nyuruh, itu namanya berdusta atas nama Allah. Hati-hati ya. Kita hidup di era digital, kadang medsos itu membantu, kadang medsos itu juga menjerumuskan. Jadi medsos itu seperti pisau bermata dua. Ya, iya kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang. Maka kalau ada informasi ke grup medsos Bapak Ibu dicek dulu. Nah, biasanya bulan Rajab nanti banyak berseliweran anjuran amalan dicek dulu hadisnya sahih apa tidak gitu ya. Nanti bulan Sya'ban juga akan berseliweran lagi, bulan Ramadan juga akan berseliweran lagi. Kalau ternyata dicek dan hadis-hadisnya tidak ada itu berarti palsu, ya jangan ikut share. Nanti jangan terlibat berdusta atas nama Rasul. Ya, kembalikan kepada yang ngirim. Tolong dong rujukannya itu hadis ada dalam kitab apa, bab apa. Sekarang semuanya mudah Bapak Ibu. Di yang Bapak Ibu miliki Android bisa dipasangi aplikasi Quran, aplikasi hadis tinggal dicek. Oh ternyata tidak ada. Nah, kembalikan ke yang ngirim, Pak, tolong dihapus. Ini ternyata hadisnya palsu. Jangan nanti berdusta atas nama Rasul. Kalau berdosa atas nama Rasul, kata Rasul, silahkan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Siapa sih gelem jagung di neraka, Bapak Ibu? Ya. Makanya hati-hati. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, Allah SWT memberikan perintah pada kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Artinya apa? Kalau kita mendapati perintah Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Jangan karo lunga karo gendeng, bener tapi sungkan lah kowe keprimen. Kowe namanya sami'na wa asoena. Krungu tapi mbangkang. Apalagi wasma wa musmain, krungu tapi ora krungu, berarti manjing kuping kiwe, metu kuping kiwe, Bapak Ibu. Iya, mlebu kuping kiwe, metu kuping kiwe, ora tembus mental kan. Warane wasma wero musmain ya. Kemudian pesan yang terakhir, jadilah orang yang hanif, orang yang lurus, lempeng, jujur aja pada goroh, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada pesan begini. Dadi wong, Bapak Ibu, oleh salah tapi ora kena goroh. Si bisanya oleh salah, sebab manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi oleh salah, tapi ora kena goroh. Kenapa tidak boleh goroh?
Karena kalau goroh pasti goroh maning. Kenapa? Untuk nutupi kegorohan yang pertama, goroh. Jadi orang apa dikemuyuni, misalnya gini, Pak, gani wingi orang yang masjid subuh. Iya, iya keprimen gani iya. Tangannya kawanan kan dikemuyuni, nyenengan be kawanan, ya orang apa-apa. Aja terus ngarang. Oh iya, wingi nyong bar maringan dia, ke mulai pan goroh ya, tanda-tanda nih. Mulai pan ngarang. Kali ngomong kawanan, be kepenak paling dikemuyuni tok. Kelasnya jenengan be kawanan apa mana kelasnya nyong kan gitu Pak. Ya enggak apa-apa, memang kita manusia gitu ya. Atau misalnya malam Sabtu ndak ngaji ditanya, kan yang orang ngaji. Iya, bisa aneh. Lagi sungkan, kan jujur Pak. Kan ini kan anak sungkan nih. Yang ngarane wong urip ya anak yang anak sungkan lah wingi lagi sungkan. Wingi maning sih, ya lagi sungkan. Sungkan terus berarti. Itu kan jujur ya Pak, daripada ngarang gitu ya. Ini belajar jadi orang yang lurus, orang yang hanif, itu diawali dari kejujuran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini bisa kita praktekkan ya. Yang terakhir, jangan seperti orang Yahudi. Apa? Ingkar janji. Tadi kan udah bilang kalau jawabannya benar semua, ikut. Nyatanya baik tinggal gara-gara nomor papat orang bongbong jawabannya kan ya Pak. Itu pelajaran-pelajarannya. Demikian Bapak Ibu 93 sampai 95 ya. Kita ketemu lagi insyaallah di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.